Mohon perhatian. Geser ke kanan dulu sedikit, Pak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Siap! Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar tahun 2026. Siap, laksanakan. 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 Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Siap. Langkah tegak maju. Jalan. Belok kiri. Jalan.
Tutup formasi. Gerak. Panjang, 2 kali belok kanan. Langkah, tegap, maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Marilah kita sejenak mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan teks Panca Prasetya Kor Pegawai Republik Indonesia.
membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancaprasetya Kop Pegawai Republik Indonesia. Siap. Bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dan satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancaprasetya Kor Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Kor Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Kor Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Satya Lancana Karya Satya. Perhatian seluruhnya.
Istirahat di tempat. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/TK/tahun 2025. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain. Kedua, keputusan Presiden Republik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ditandatangani. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/TK/tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. 1. Arjuniwati SPD MPD NIP 1972-0619-2003-122-2001. Jabatan Pembina Tingkat 1 4B Guru Ahli Madya Kepala MAT 4 Kampar Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 2. Martinus SAG MA NIP 1970-01-2021-21002. Jabatan Pembina Tingkat 1 4B Guru Ahli Madya pada Mas Sungai Tonang Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 3. Dahlia Essos NIP 1975-11-2003-122-2006. Jabatan Pembina 4A Guru Ahli Madya MAN 2 Kampar Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 4. Mardiana SAG NIP 1973-03-02-2003-122-2001. Jabatan Pembina 4A Guru Ahli Madya MAN 2 Kampar Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 5. Mukhlis SAG NIP 1901-05-01-2003-121-004. Jabatan Pembina 4A Guru Ahli Madya MAN 1 Kampar Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 6. Nomi Agustine Suparno SPD NIP 1975-08-18-2001-122-2002. Jabatan Pembina 4A Guru Ahli Madya MAN 2 Kampar Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 7. Rosli B SAG NIP 1999-12-31-210-019. Jabatan Pembina 4A Guru Ahli Madya MAN 2 Kampar Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 8. Sukri Zainuddin NIP 1969-01-02-200003-1001.
Jabatan Pembina 4A Guru Ahli Madya Man 1 Kampar, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 9. Zaidar SE, NIP 197208 012003 122001, Jabatan Pembina 4A Guru Ahli Madya Man 2 Kampar, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 10. Zulhendri SH, NIP 197210 252002 121001, Jabatan Penata Tingkat 1 3D, Penata Layanan Operasional pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 11. Yasniwati SPD SD, NIP 19721014 2007 102003, Jabatan Penata Tingkat 1 3D, Guru Ahli Muda pada MIM Simpang Kubu, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 12. Dotranda Kasih Ida Nursanti, NIP 19711003 2014 112003, Jabatan Penata Muda Tingkat 1 3B, Guru Ahli Pertama pada Man 2 Kampar, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ditandatangani. Pembina upacara menyematkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya.
20 tahun siap dilaksanakan. Terima kasih. Kembali ke tempat. Hadap kanan. Gerak. Jalan. Siap! Gerak! Amanat. Istirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Saya akan membacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Pada hari ini, hari yang berbahagia, kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia. Rasa syukur yang sama juga patut kita haturkan karena atas karunia-Nya Kementerian Agama harus eksis melintasi perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dengan mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi bangsa. Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Dalam sejarahnya, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntunan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang menjemuk. Republik ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini, para runding pada Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, 80 tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Ini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memperdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025, kita telah bekerja keras membangun pondasi Kementerian Agama berdampak. Kita membuktikan bahwa semangat ini bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif telah menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat. Kita juga memperkuat fondasi ekonomi melalui ribuan pesantren, pemberdayaan ekonomi, sosial keagamaan,
seperti zakat, wakaf, infak dan sedekah, derma kolektif, dana punya dan pramita, dan dana kebijakan. Program-program tersebut tidak hanya mendorong kementerian lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, madrasah, sekolah keagamaan, dan juga perguruan tinggi keagamaan, kita terus menunjukkan peningkatan kualitas hingga tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua. Inovasi kurikulum dan penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan Kementerian Agama sejajar dengan standar pendidikan lainnya. Bahkan ada yang melebihinya. Melalui program Desa Sadar Kerukunan, kita juga memindahkan wacana kerukunan dari ruang seminar menuju praktik nyata di tengah masyarakat. Semua ikhtiar ini menegaskan satu komitmen: setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama harus menghadirkan manfaat nyata bagi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar urusan administratif dan birokrasi. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, dalam merespon tantangan zaman, kita perlu menengokkan kembali lembaran sejarah peradaban agama pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Kita mengenang betul Baitul Hikmah yang abad pertengahan sebagai pusat intelektual global pada masanya. Ia bukan sekadar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Disinilah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalis untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali pada hari ini. Ini umat manusia menghadapi tantangan besar bernama artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita hidup di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana perubahan berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di era ini, kita tidak boleh sekadar menjadi penonton, kita menjadi keteladanan AI. Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan. Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. AI harus kita kawal agar menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan. Keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Kampar, untuk mewujudkan visi besar tersebut, setiap ASN Kementerian Agama dituntut bertransformasi menjadi pribadi yang agile, lincah, dan sigap menghadapi perubahan adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif. Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan warisan luhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktual kembali ke dalam konteks zaman. Sesuai tema Hari Amal Bakti ke-80, Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.
marilah kita satukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika, etika optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat. Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya pencerahan bagi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika. Ya Allah, ya Tuhan, sumber cahaya dan cinta semesta, pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 ini, kami hadir menundukkan hati penuh syukur dan doa atas 8 dekade pengabdian yang Engkau anugerahkan dalam melayani umat, menjaga harmoni dan merawat persatuan bangsa Indonesia tercinta. Ya Allah, Tuhan pemilik persatuan dan penentram hati, eratkanlah kerukunan umat beragama dalam kehidupan bangsa yang majemuk dan bersinergi. Satukan langkah kami dalam kebajikan yang menumbuhkan toleransi, saling percaya, dan empati. Jadikan Kementerian Agama perekat umat dan penjaga kedamaian sejati. Ya Allah, Tuhan penuntun perjalanan bangsa menuju masa depan, anugerahkan kepada Indonesia kedamaian yang lahir dari keadilan, keteladanan, dan kebijaksanaan. Hadirkan kemajuan yang berpijak pada nilai agama, moral, dan etika kebangsaan, sehingga Indonesia terus melangkah sebagai bangsa yang maju, bermartabat, dan berdaya tahan. Ya Allah, Tuhan Maha Penjaga dalam setiap peristiwa dan bencana, kami hadirkan doa untuk saudara-saudara kami yang tengah diuji duka. Ringankan beban yang mereka pikul dan kuatkan jiwa yang terluka. Ganti kesedihan dengan harapan baru, keselamatan dan ketabahan jiwa mereka semua. Ya Allah, Tuhan Maha Penerima setiap amal dan doa hamba, terimalah amal bakti kami sebagai ibadah yang ikhlas dan bernilai mulia. Luruskan niat kami dalam setiap tugas pengabdian kepada agama,
bangsa dan negara, dan jadikan Kementerian Agama cahaya penuntun menuju Indonesia rukun, damai dan sejahtera. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal-balaa wal-wabaa wal-fahsyaa wal-munkar was-suyufa wal-mukhtalifah was-syada'ida wal-mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat. Upacara selesai. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara dan menyaksikan pentas seni Wonderland dari siswa-siswi Miss Rumbio yang diasuh oleh Bapak Abu Bakar. Bersama penampilan pentas seni Wonderland oleh siswa-siswi Miss Romeo yang diasuh oleh Bapak Abu Bakar. Dipersilakan.
seni yang mengajak penonton menjelajahi dunia imajinasi penuh warna, di mana mimpi, harapan, dan keberanian berpadu dalam harmoni. Kisah ini menggambarkan perjalanan seorang anak yang memasuki negeri ajaib, tempat segala hal tanpa mustahil, namun penuh makna. Di Wonderland, tokoh utama bertemu dengan beragam karakter unik yang masing-masing membawa pesan kehidupan tentang persahabatan, kejujuran, kerjasama, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Setiap tarian, gerak, dan ekspresi yang ditampilkan merefleksi dinamika, emosi, keseriaan, kebingungan, tantangan, hingga kebahagiaan. Wonderland menyampaikan pesan bahwa imajinasi adalah jembatan menuju kreativitas, dan setiap mimpi dapat terwujud apabila disertai usaha, kebersamaan, dan keyakinan. Pentas ini menjadi simbol bahwa dunia yang indah dapat diciptakan dari hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Wonderland bukan sekedar pertunjukan, melainkan ajakan untuk kembali percaya pada kejadian mimpi dan kekuatan kreativitas. Kita ucapkan kepada seluruh siswa-siswi atas penampilan yang luar biasa, penuh kreativitas, dan sangat menghibur. Tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan siswa-siswi Miss Rubio di bawah asuhan Bapak Abu Bakar. Ekologi. Usman, push. Juara 3 diraih oleh Man 1 Kampar. Silakan Man 1 Kampar untuk Kepala sekolah sapu nih mau. Bapak Bustanudin. Bapak. Silakan. Depannya nih. Kalau depan gagal mantap. Kubennya adanya. Untuk juara 2 MTSN 5 Kapal. Silakan Bapak M. Sahlan Putra Tama. Juara 1 jatuh kepada MTSN 1 Kapal. Ibu Beni Yanti.
Sikap, Bu. Bantu. Kami persilakan kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk penyerahan ini akan diserahkan oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Bapak Ahmad Fadli SHMM, yang didampingi oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Kemudian untuk tema kurikulum berbasis cinta, KBC juara 1, MIM Simpang Kubu, juara 2 MAN 2 Kampar. Untuk juara 3 dari MIN 1 Kampar, Ibu. Oke. Pemotongan tumpeng oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang didampingi oleh pimpinan cabang BRI Bangkinang dan seluruh kasih. Kami persilakan rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang ke-80. Kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng. 1, 2, 3. Ini kan juara 3 diraih oleh KUA Kecamatan Rumbio Jaya. Juara 2 diraih oleh Kecamatan Koto Kampar Hulu. Silakan Bapak. Juara 1 diraih oleh Kecamatan Tapong. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang didampingi oleh Kepala Seksi. Bersiap-siap nanti lagi. Ini banyak pengumuman juara Madrasah Samawiyah dan kategori Madrasah Ibtidaiyah Radio, kategori Kantor Urusan Agama Kecamatan.